Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian 12 IPA 1 dan IPA 2. Alhamdulillah hari ini Bapak ingin menyampaikan materi pertama tentang rangkaian arus arah atau DC ya. DC itu singkatan, jadi direct current. Jadi aliran arus ini sebenarnya dikelompokkan menjadi dua, ada rangkaian arus searah atau DC, ada rangkaian arus bolak-balik atau AC ya. Jadi dua jenis. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kali ini, untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan pertama adalah siswa dapat merumuskan atau memformulasikan persamaan rangkaian arus DC. Yang kedua, siswa dapat mengaplikasikan persamaan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan-persoalan yang berhubungan dengan arus DC. Yang ketiga, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertama kita lihat dulu pengertian arus listrik DC ya. DC itu direct current atau searah. Nah, sumber tegangan pada rangkaian DC ini atau sumber DC ini, yang pertama elemen DC diantaranya ada baterai. Baterai itu yang ada ukurannya A3 yang kecil, A2 atau baterai yang sering digunakan di jam gitu ya. Kalau orang idealnya sebutnya bukan baterai, batu gitu ya. Kemudian juga ada hambatan dan ada kawat penghantar. Disebut dengan rangkaian itu ya susunan, di mana arus listrik bisa terlihat apabila ada rangkaian, namanya rangkaian tertutup ya. Jadi ada arus ya. Kalau hanya dipisah satu-satu nggak dirangkai, maka masing-masing tidak akan menjadi satu rangkaian listrik. Yang ketiga adalah kawat penghantar. Nah, kawat penghantar ini ada dua jenis sebenarnya di dunia ini, ada isolator, ada konduktor. Jadi kawat penghantar ini kawat yang bisa menghantarkan arus listrik, yaitu kawat konduktor ya. Contohnya misalnya ada semua jenis logam itu bisa menghantarkan listrik atau panas. Nah, ini disebut dengan konduktor anak-anak sekalian. Kemudian sumber arus listrik DC biasanya itu ada batu baterai ya, termasuk ada aki atau akumulator ya. Jadi aki atau akumulator biasa yang Bapak yakin kalian udah pada tahu, yang ada di motor itu sebagai penyimpan arus, itu juga ada akinya untuk starter dan sebagainya. Kemudian ada sumber tegangan itu di mana selain batu baterai ada akumulator atau elemen volta ya, atau panel surya yang digunakan sebagai penangkap energi cahaya matahari ya, yang digunakan untuk penerangan lampu biasanya. Nah, kemudian selanjutnya ada sumber tegangan yang memiliki polaritas tetap. Jadi arus itu mengalir dalam satu arah atau DC ya. Kuat arus listrik. Nah, kita harus tahu dulu beda antara arus listrik dengan kuat arus listrik ya. Kalau arus listrik itu adalah aliran muatan listrik, di mana aliran listrik ini ada yang konvensional itu adalah aliran muatan listrik positif, karena di dunia ini ada hanya dua jenis muatan, yaitu listrik positif dan negatif, atau yang disebut dengan proton dan elektron gitu ya dalam bahasa kimianya. Sedangkan ada kuat arus. Kuat arus itu adalah banyaknya muatan yang berpindah atau yang mengalir melalui penghantar tiap satuan waktu ya, atau satuan detik. Nah, seperti ini nih. Ini dirumuskan atau diformulasikan itu sebesar I sama dengan Q per T, di mana I itu adalah kuat arus listrik yang satuannya adalah ampere meter. Kemudian Q adalah muatan listrik, satuannya kolom. Sedangkan T itu adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Nah, ini berbanding. Jadi kuat arus itu adalah perbandingan antara muatan per satuan waktu.
Nah, kalau ditanya muatannya bagaimana ya, kalau ditanya muatannya maka persamaan ini ya bisa kita rubah bahwa kalau ditanya Q-nya ya itu bisa sama dengan ya I kali T. Nah, itu bisa juga kalau ditanya T-nya misalnya, maka kalau ditanya T-nya sama dengan ya ini menjadi Q per I. Nah, ini ya. Dimana persamaan itu bahwa kalau ketika arus mengalir per menghantar maka itu nilainya sama dengan perbandingan antara muatan yang mengalir per satuan waktu. Nah, baik, untuk selanjutnya kita lihat tentang hambatan penghantar ya. Jadi ketika arus mengalir dalam rangkaian, arus itu akan menghadapi atau mengalami hambatan. Hambatan ini lambangnya huruf R, R besar ya biasanya, yang merupakan kepanjangan dari resistansi ya. Maka hambatan penghantar bergantung pada panjang penghantar yaitu L, lambangnya. Yang kedua adalah luas penampang yang lambangnya adalah A, sedangkan jenis penghantar itu adalah ρ ya. Jadi R itu sama dengan ρ dikalikan L dibagi A. Ρ ini adalah hambat jenis. Jadi hambat jenis ini tergantung dari jenis kawat atau logam yang digunakan. Kemudian, nah ketika rangkaian, jadi kita bisa menentukan ada ini yang persamaan yang kedua, kita kasih tanda dulu ya. Ini adalah rumus menghitung hambatan. R itu adalah hambatan atau resistansi, satuannya OHM atau ohm ya. Satuannya ohm ya. Nah, apabila kita memerlukan suatu rangkaian, memerlukan suatu hambatan yang berbeda, ya, misalnya hambatannya lebih dari satu, misalnya 3, ini bisa disusun secara rangkaian seri dan paralel. Ada 2 jenis dan 3 jenis itu rangkaian seri, paralel dan gabungan. Kalau rangkaian seri seperti ini, ya. Jadi nilai R-nya itu ketika rangkaian seri itu rangkaian yang dijumlahkan di sini ya, ini. Jadi ada R1 ya, ada R2, ada R3. Nah, ini ketika dihubungkan secara seri atau berjejer ke samping ya, ini maka nilai hambatan itu akan lebih besar ya, akan merupakan penjumlahan bahwa R total ya itu sama dengan penjumlahan ya, R1 plus R2 plus R3. Nah, sedangkan nilai tegangan pada rangkaian seri ini merupakan hasil penjumlahan berbeda ya, sama dengan R seri tadi. Jadi nilainya bahwa nilai V itu ya P1 plus P2 P3, sedangkan I-nya adalah sama karena rangkaiannya seri. Jadi kalau rangkaian seri maka sama ya. Jadi arus yang keluar itu sama dengan arus yang masuk pada rangkaian, atau sigma I sama dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, ini yang dikenal dengan hukum Kirchhoff 1 ya. Jadi ini adalah hukum ya Kirchhoff 1. Nah, ini jadi sigma itu adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Nah, ini pada rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri semuanya sama ya, I1 sama dengan I pada R2 sama dengan I pada R3. Baik, selanjutnya adalah rangkaian paralel. Jadi ada seri, ada paralel. Kalau seri itu berjejarnya ke samping, kalau paralel itu adalah ke bawah gitu ya. Ya seperti barisan lah, kalau ada bersab dan berbanjar ya dalam istilah itu. Nah, rangkaian paralel itu rangkaiannya ke bawah. Di sini ada R1, R2, R3 dan seterusnya. Nah, nilai dari R total rangkaian paralel ini nilainya lebih kecil, sehingga nilainya adalah perbandingan dari penjumlahannya. 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2, 1 per R3 dan seterusnya. Ya, atau kalau dalam rumus lain bahwa RP itu adalah akar dari 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan 1 per Rn. Nah, itu kaitan dengan hambatan. Sedangkan bagaimana dengan V-nya, I-nya? Karena dia rangkaiannya paralel maka nilai I-nya ya
Jadi nilai I pada rangkaian paralel itu I, jadi I1 sama dengan berarti dari I1 ya plus I2 plus I3. Nah ini untuk I-nya. Sedangkan V-nya karena dia paralel maka nilainya sama antara V paralel sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah ini ya, maka tadi R-nya adalah 1/. Nah ini ya, jadi seperti itu. Baik, kemudian ada hukum Kirchhoff. Nanti ada hukum Kirchhoff itu ada dua. Yang pertama Kirchhoff ini ya, gambar fotonya ada. Ini adalah si Kirchhoff nih. Jadi dia boleh juga adalah dikatanya adalah Kirchhoff ya. Juga bisa juga Kirchhoff gitu ya. Jadi hukum Kirchhoff ini menyatakan ada dua, dibagi menjadi dua. Jadi ada hukum percabangan. Jadi hukum pertama adalah hukum 1 disebut sebagai hukum titik cabang ya, atau berbunyi jika kuat arus yang masuk dalam titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan itu. Nah ini rumusnya adalah begitu ya. Jadi kalau misalnya ada I masuknya, kita lihat arah panahnya ini misalnya. Nah gini. Ini adalah I masuk, ini adalah I keluar, ini adalah I keluar gitu ya. Ini disebut dengan titik percabangan. Ini adalah I masuk, in, ya. Ini I keluar, out lah. Ini juga I keluar. Nah, jadi I masuk ini jumlahnya sama dengan penjumlahan I keluar. Kalau misalnya ini adalah I1, ini I2, ini I3, maka I1 itu plus I1 sama dengan I2 plus I3 ya. Ini hukum Kirchhoff. Nah selanjutnya kaitan dengan hukum Kirchhoff 2. Jadi yang pertama itu hukum ini menentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian cabang tertutup seperti pada saklar ya. Dalam rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL lambangnya E, atau bisa juga lambang GGL itu selain huruf E itu begini. Nah, epsilon ya. Itu adalah GGL. GGL itu gaya gerak listrik. Jumlah penurunan parsial sama dengan 0. Maksud dari penurunan parsial 0 itu adalah tak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian. Jadi semua itu ideal. Jadi kalau misalnya masuknya 10 ya keluarnya juga 10. Jadi nggak ada yang keluar ya. Nggak ada yang diserap oleh panas atau diserap oleh yang lain. Baik, dan sekali itu yang pertama hukum Kirchhoff 1, ulangi lagi, jumlah arus yang masuk itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar ya dari percabangan. Selanjutnya adalah hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum 2 Kirchhoff ini berhubungan dengan rangkaian loop atau rangkaian tertutup. Nah, diperoleh di sini dari hukum 2 ini bahwa PA sama dengan PA min VR ya plus E sama dengan VA, sehingga I min R atau min I kali R plus E sama dengan 0. Jadi sama ya. Sigma IR plus sigma E sama dengan 0. Nah, ketentuan hukum 2 Kirchhoff ini diperlebar ya. Nah, lihat pertama di sini ada rangkaian jika resistor dilewati searah dengan arah arus, perubahan potensialnya adalah min. Sebaliknya jika melawan atau tidak searah maka plus. Jika resistor dilewati dari kutub negatif, nah biasanya kutub itu dibedakan nih. Kalau misalnya kutub tegangan atau GGL itu ada yang pendek dan panjang. Kalau ini, nah ini min, ini plus. Ini kutub ya, kutub GGL. Nah itu kutub GGL. Nah kemudian kalau misalnya R ya hambatan, maka nilainya ada
I kecil dan R besar. Ada R kecil juga ada, tersebut dengan hambatan dalam. Nah, gambar seperti ini ya. Ini ada sigma P-nya adalah plus E, sigma V-nya adalah I kali R. Nah, sedangkan ini kita gunakan dengan arah loop A negatif positif, sehingga arah loopnya ABCD, arah listriknya ABCDA. Sedangkan ini arah putaran arusnya adalah dibalik ya, sehingga AD dari A ke D ke C ke B. Nah, seperti ini. Nanti kita lebih jelasnya akan lihat di pertemuan selanjutnya tentang contoh soal tentang hukum Kirchhoff. Ini adalah beberapa simbol ya yang sering kita temukan di fisika terutama listrik searah. Yang pertama adalah simbol baterai, simbol kapasitor. Jadi kalau baterai itu panjang sebelah, yang panjang positif, yang pendeknya negatif. Sedangkan kalau kapasitor panjangnya sama ya. Sedangkan kalau resistor ya seperti gigi gergaji ini resistor. Sedangkan kalau lurus berarti kawat penghantar. Nah, ini tadi udah kan. Kemudian susunan hambatan tadi udah kita bahas. Pertama ada seri dan paralel ya. Ini susunan hambatan tadi udah kita bahas di atas. Baik, selanjutnya ada beberapa perjanjian yang nanti tinggal dibaca, yang di-share oleh Bapak di materi pertama yang PDF, yang Word ya. Tinggal dibaca saja. Di sini ada beberapa contoh, misalnya ini, apabila mengikuti arah loop ABCD pada saat mengikuti arah loop dari B ke C kutub positif, sumber tegangan dijumpai lebih dahulu. Nah, ini daripada kutub negatifnya, sehingga E bersifat positif. Kemudian ada contoh soal seperti ini ya, bisa dipahami, silakan dilihat di yang sudah disampaikan di materinya. Jadi itu sederhana, dari A ke B, sedangkan kita akan menentukan berapakah I. Jadi I2-nya adalah 1/4 A ke arah atas. Nah, ini ya. Kemudian beberapa penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini bisa dijumpai rangkaian listriknya, arus searah. Ini untuk comparing DC ya.